Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai identifikasi penyakit pada perbanyakan tanaman pisang secara vegetatif. Dengan saya Andini Dwi Fitriana dan anggota kelompok saya ada Amanda Aradea, Dea Divinda, Faizal Rizky, dan Ananda Dina Akramia. Next. Makalah ini dilatar belakangi dengan pisang merupakan buah tropis yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral untuk kesehatan manusia. Indonesia sendiri sebagai negara penghasil pisang terbesar di Asia, Indonesia menyumbang 30% dari produksi buah-buahan dalam negeri. Salah satu kendala penyebab menurunnya kualitas buah pisang yaitu tidak memenuhi standar ekspor terkait teknik budidaya pisang. Maka dari itu, perbanyakan vegetatif menjadi solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode perbanyakan vegetatif memiliki tantangan seperti risiko penyebaran penyakit dan patogen dari tanaman induk ke tanaman anak. Kurangnya pengetahuan petani mengenai jenis patogen yang menyerang tanaman pisang juga termasuk dari tantangan. Maka dari itu, PPT ini akan membahas tentang metode perbanyakan vegetatif tanaman pisang, identifikasi penyakit, dan cara pengendalian penyakit pada tanaman pisang. Baik, untuk selanjutnya ini ada metode perbanyakan secara vegetatif untuk tanaman pisang. Jadi, perbanyakan pada tanaman pisang secara vegetatif itu dapat dilakukan dengan menanam tunas pisang melalui metode bit. Jadi, metode bit ini adalah sistem penanaman dengan menanam bonggol atau tunas yang sudah terbukti produktivitasnya. Sistem yang dilakukan yaitu dengan mengambil anakan atau tunas dari pisang, kemudian dipisahkan dari indukannya, atau memisahkan dari lapisan terluar pisang. Jadi yang diambil itu cuman bagian dalamnya aja atau yang masih muda, agar anakan tidak terkontaminasi dengan patogen. Jadi untuk tanaman pisang ini itu mengalami perbanyakan secara vegetatif melalui peranakan dari anaknya sendiri. Jadi perbanyakan secara vegetatif itu kan perbanyakan dari induknya sendiri. Jadi dia itu bisa diperbanyak dari induknya sendiri tanpa melakukan pembenihan terlebih dahulu atau perbijian terlebih dahulu. Baik, untuk yang selanjutnya penyakit yang dialami oleh pisang yaitu penyakit laya bakteri dan laya fusarium pada komoditas pisang. Nah, untuk layu bakteri merupakan penyakit yang menyerang tanaman pisang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Sedangkan layu fusarium disebabkan oleh bakteri Fusarium oxyporum sp. Cubense. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini diantara lain sebagai berikut, yaitu penyakitnya menyerang yaitu pada daun pisang, batang semu pisang, bonggol pisang, dan juga jantung pisang. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu cara pengendalian penyakit layu bakteri. Pengendalian pada penyakit layu bakteri itu dapat dikendalikan dengan memanfaatkan agensi hayati yang berasal dari bahan alam. Nah, seperti yang terkandung organisme lokal atau bisa disebut dengan MOL. Cara pembuatan larutan tersebut yaitu yang pertama, mengumpulkan bonggol tanaman pisang yang sehat yang telah ditebang. Selanjutnya, 5 bonggol pisang dicacah dan dicampurkan dengan gula merah 1 kilo serta 10 liter air kelapa. Kemudian
Semua bahan dicampurkan jadi satu dan didiamkan ke dalam drum plastik atau timba. Selanjutnya yaitu cara pengendalian penyakit layu fusarium. Pengendalian pada penyakit ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menggunakan bibit bebas dari penyakit. Yang kedua melakukan sanitasi lahan. Yang ketiga melakukan eradikasi atau pemusnahan tanaman. Yang keempat itu melakukan pemupukan organik. Dan yang kelima pemakaian agensi hayati. Next. Baik, kesimpulannya yang didapat yaitu penyakit layu pada tanaman pisang bisa disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi akar tanaman dan menyebabkan kematian pada seluruh bagian tanaman pisang. Yang dapat dikendalikan dengan memanfaatkan agensi hayati seperti MOL, penggunaan bibit bebas penyakit, pemupukan organik, dan melakukan sanitasi lahan yang dapat mengurangi penyakit pada tanaman jagung. Baik, sekian dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.